Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Semangat, semangat, cuan sakut, cuan sakut. Mudah-mudahan dalam kondisi cuan dan teman-temanku semua, subscriber saya semua, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan kita ceria ya, kita semangat. Bagi umat muslim yang 3 hari lagi akan merayakan Idul Fitri ya, tentunya kita cool masuk gawang ya. Kita akan menjadi terlahir fitri kembali ya. Alhamdulillah ya, sebentar lagi nggak terasa ya, nanti mungkin habis lebaran kita bisa bergoyang dangdut lagi ya. Hanya beberapa hari aja mungkin market agak menurun karena biasalah pada ini ya, meloroti semua, meloroti ketupat maksudnya ya, pada ketupat, pada lontong ya, nggak mikirin market sementara ini ya. Ya, nanti yang belum subscribe tolong di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya. Dan yang sudah subscribe, saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda akan cuan menjadi jutawan. Oke, jangan di skip dulu, karena di belakang video nanti, bagian belakang nanti banyak sekali ya yang akan saya goyang ya, akan banyak sekali yang akan saya goyang, akan kita mainkan ya. Banyak info-info yang perlu Anda ketahui juga untuk menjaga mindset Anda, pola pikir Anda, semua di sini akan dibahas supaya Anda itu nanti siap dalam menghadapi nuklirnya Mbah Putin itu. Anda udah dianggap kecil ya. Nuklir apa itu ya, Anda tendang saja udah nuklirnya hilang, diganti dengan yang dengan bull market. Tek itu bro ya. Semangat bro, banyak canda, awet muda ya, harus begitu. Ngapain Anda bikin stres, bikin bingung? Langsung saja ya, untuk babak pertama ini ceramah ya, biasa, tapi ceramah ini mengisi rohani Anda, mental Anda menjadi bangkit, semangat Anda menjadi bangkit, barang Anda menjadi bangkit ya. Semua kalau nggak ada kebangkitan, aduh ya kacau ya, bisa kabur istri kalau Anda nggak bangkit. Itu namanya bahaya bro. Aduh, belum apa-apa sudah ke situ aja ya obrolannya ya. Nggak apa-apa, untuk awet muda. Yang senang kita senang-senang, yang nggak senang ya kita ikut senang saja. Ngapain dibikin stres, dibikin pusing? Langsung saja mas bro, nggak akan muter-muter lagi. Saya sudah bilang dari kemarin, ini market ya, dedengkotnya BTC itu sudah konfirmasi bullish, bull market bro, dari bulan kemarin. Saatnya kita masuk ya, paham? Ini konfirmasi sudah ya, sudah jelas, nggak ada yang nggak lagi, harus naik ke atas. Kalau yang nggak masuk nanti ketinggalan. Saya udah katakan sampai bosan saya, tapi Anda micin aja yang Anda pikirkan ya. 1 tahun menjelang halving itu, investor itu sudah mulai pada masuk bro. Nanti Anda akan beli di harga tinggi bro. Sekarang waktunya masuk. Kalau nanti ada penurunan sedikit, Anda nggak usah khawatir. Anda kan untuk jangka panjang, nggak main judi. Untuk jangka panjang, untuk halving ke depan ya, semua orang-orang investor sudah mulai pada masuk. Kok turun bah? Turun beruk apa? Taran turun. Kalau nggak turun, Anda nungguin turun, mau serok harga bawah. Ini nanti kalau ada penurunan lagi, seberapapun turunnya, Anda jangan khawatir ya. Mungkin ini tetap arahnya BTC ini ke depan itu ke atas terus bro. Paling cuma kalau yang nanti paus pada TP di harga 31 ataupun 35 nanti diangkat, ataupun sampai ke 39 kemudian paus pada TP, dia itu tekniknya pinter, dia mau cari harga bantingan di bawah lagi ya. Itu pun belum tentu ya, barangkali nanti paus itu TP di antara harga 31-an ribu, nanti jatuh ke bawah lagi, Anda harus masuk ya. Itu strategi, itu feeling saya seperti itu. Nanti ini itu udah jatahnya BTC itu udah naik merangkak bro ya.
Datanya apa Mbah? Yang saya bilang dari kemarin ya, perusahaan-perusahaan kita harus cerdas. Perusahaan-perusahaan sudah pada bangkrut, perbankan pada mencret, uang-uangnya sudah diambil semua. Investor-investor itu sudah lari ke silver, ke emas, dan pilihan ketiga BTC. Sudah nggak ada alasan lagi untuk turun. Paling nanti kalau turun sebentar ya, itu mau cari serok harga bawah lagi tuh si paus. Udah cuan jual di 31 ataupun 35, turun lagi dia ambil lagi di bawah, Anda ikut masuk bro ya, gitu ya. Ini naik turun ini disebabkan oleh bandar. Bandar itu cerdas, kita nggak akan bisa melawan bandar ya. Di sini kan ada pemain judi ya, yang main leverage tinggi, up sama short. Itu bandar itu memegang datanya. Kalau Anda nggak memegang, bandar itu memegang. Bandar itu selalu menang, nggak bodoh ya. Di sana itu datanya kelihatan, berat yang mana, berat yang short atau berat yang up. Itu aja ya. Dia nggak akan rugi. Kalau nanti market banyak yang short, dia akan bikin up. Liquid itulah yang short. Kalau banyak yang up, juga dia akan turunkan itu harga supaya dia meliquid yang up. Gitu aja repot ya. Makanya yang paling enak ya kita holder jangka panjang, begitu aja ya. Nah ini nanti ada kesempatan altcoin kalau yang top 10 ataupun 20 sampai 30 harga koreksi, waktunya Anda masuk bro ya. Tapi untuk jangka panjang, nggak panjang banget. Panjang nggak sih punya Anda? Paling-paling nanti tahun depan kita sudah mulai cor-coran ya. Tahun depan sudah mulai yang namanya sudah konfirmasi bullish BTC. Orang yang cerdas sudah mulai pada masuk bro ya. Masih semangat? Lanjut. Oke, ini saya ulang lagi di Indodax. Yang mau scalpingan bisa di Indodax. Kalau token micin Anda gunakan saja untuk long term jangka panjang ya. Untuk token micin nggak usah untuk scalpingan. Paling-paling swing itu pun bisa 6 bulan sekali baru kita kena TP bro ya. Kalau mau yang memang otak scalping ya, masuk di Indodax ya. Di Indodax banyak cukong lokal bro, banyak investor lokal. Jadi Anda bisa masuk di Indodax untuk main scalping ya. Nanti saya kasih tahu tekniknya, saya kasih tahu scalping bagaimana. Ini kan di Indodax, Anda jangan masuk aja, lihat dulu. Kalau mau yang scalping, lihat volume dulu. Volumenya yang di atas triliunan itu boleh Anda masuk. Itu untuk scalpingan nanti gampang. Maksudnya kalau Anda pas mau order jual itu rame, ada yang membeli. Tapi kalau yang sepi, yang mau beli siapa? Setan ya. Jadi di sini kan bisa dilihat ya volumenya ya, bisa dilihat yang paling besar mana, yang untuk trading, yang untuk scalpingan ya. Terus yang paling lagi naik daun apa, yang lagi naiknya tinggi apa ya. Umpamanya ini tokennya Mas Anang ya, 33% tumben, ini asik. Tapi Anda jangan bodoh, ini 33% kenaikan. Itu kalau yang beli kemarin di harga 3, ini kan sekarang 4. Nah kalau dulu yang masuk harga 80-an, sekarang penjut toh ya. Makanya kalau token itu yang EC seperti ini, perjalanannya cerit, nggak usah beli. Ini naik sekarang 33%, Anda nggak usah masuk. Ini aja volumenya kecil. Nanti begitu Anda masuk terpancing, blorot lagi, prot kayak di WC bagaimana. Ini blorot lagi nanti. Nggak usah yang umpamanya ini saya kasih tahu, dilihat juga volumenya. Kalau yang model MM-an kayak gini buat apa? Paling nggak yang Brilliant ya. Yang Brilliant kalau mau Anda scalpingan. Jadi kalau Anda order jual itu ada yang membeli. Paham ya untuk main scalping di Indodax ya. Jadi seperti itu, kita lihat volumenya harus di atas Brilliant. Pokoknya yang Brilliant, yang liun itu ya. Kalau yang MM ini meler, ini MM ya, yang MM ini yang miliar nggak usah ya. Ini untung-untungan. Ini yang kemarin masuk di harga 3
asik ini pasti cuan 33%. Tapi kalau Anda masuk sekarang ini udah jelas memblongsor lagi ke bawah. Ini kan dulu harganya sampai 80-an pertama, mencret toh sekarang. Makanya yang token-token model kayak gitu ece-ece lah, ngapain kita yang bagus-bagus aja banyak ya, seperti itu ya. Kalau token micin untuk di hold jangka panjang aja, kalau mau scalpingan di Indodax, tapi nyari ya yang volumenya triliun yang gede ya. Lanjut lagi ya, ini sedikit saya bahas BRIS ya. Mudah-mudahan BRIS nanti sampai ke RP1 ya. Mudah-mudahan nanti bisa semangat developernya listing terus ya, sampai 100 eseng, sampai masuk Binance, paus-paus tertarik ya, wajahnya developer ya menampilkan diri, kemungkinan RP1 ya terbuka lebar. Yang namanya cryptocurrency itu semua bisa mungkin terjadi ya, tidak ada yang nggak mungkin ya. Tapi juga kita ya harus teliti, harus pinter, harus cerdas ya. Kalau yang namanya token micin kayak gini ya, kita hitung-hitung gambling dan untung-untungan, jangan terlalu berharap banyak ya. Ini kan yang saya bikin sedih sama jengkel ini kan time frame daily ya. Time frame daily aja candlenya seperti ini, cerak curut nggak jelas, ini membacanya susah. Ini terlalu apa yang main di sini tuh terlalu amburadul ya. Ini dengan kenaikan sedikit aja seperti yang saya jelaskan video tadi ya, cerit sedikit aja sudah digenjot lagi ya, baru istirahat sebentar genjot lagi, sebentar genjot lagi. Payah ini ya, lecet kalau model kayak begini itu ya, udah nggak asik lah, sudah nggak sedep dilihatnya. Kalau melihat candle apa daily-nya ini, masa ampun, ini daily loh bro. Kecuali kalau yang time frame 5 menit tak wajar ya, cerat. Ini daily kayak begini bro. Ini model apaan ini ya? Jangan marah Anda, saya katakan apa adanya ya. Makanya ini untuk informasi, untuk edukasi ya para subscriber saya yang mau saya kasih pengertian. Kalau yang nggak mau ya bodo amat, risiko Anda sendiri. Jadi gini ya, di dalam tutorial token micin Anda harus waspada, Anda harus hati-hati ya. Yang namanya orang ya tipu-tipu, bikin kita FOMO. Yang saya takutkan itu yang orang nggak ngerti, yang baru masuk kripto ya, digibulin, dibohongin, nurut aja. Sebab gini ya, kita harus sadar ya, hari ini ya token itu digembar-gemborkan ya, katanya RP1 dengan data ini data itu, dengan kerjasama A kerjasama B. Pas dia ngomong seperti itu orang terpancing, besoknya malah short ya, besoknya lagi ngomong lagi seperti itu. Ada aja yang diomongin. Besok ini mau listing ke tier 1 ya, tier 10 apa tier apa tartor terserah ya. Besoknya ngomong seperti itu lagi, ternyata enggak lagi, melorot lagi ya. Besok lagi ini masih ada ngomong lagi ya, udah positif finansi ya. Besok cuan Anda, dompet Anda siapkan. Kalau saya siapkan berangkas bro. Aduh kacau, ini sangat menghipnotis sekali ya. Jadi saya itu kasihan sebetulnya masyarakat kita sendiri, orang-orang kita sendiri. Jangan dibodohin, jangan dipegoin ya. Kita itu orang-orang kita itu harus kita bikin cerdas, kita bikin maju, kita bikin kaya. Jangan dibodohin, dibikin kere namanya, kasihan ya. Jangan seperti itu. Sebab gini, yang namanya besok ke listing tier 1, besok kerjasama ini RP1, RP10, nyatanya barangnya blosor. Makanya ini saya ingatkan untuk subscriber saya, mudah-mudahan Anda ngerti, jangan marah. Sebab gini ya, yang saya takutkan ini banyak-banyak marketing ya. Yang namanya marketing ya, gimana sih bro ya, dia nggak mikirin, hajar semua, sikut sana sikut sini, nggak mikirkan yang kita promosikan itu barang siapa ya, yang dipancing orang kita sendiri, teman kita sendiri ya, acak kadut namanya, jeruk makan jeruk
Yang kita bohongi, yang kita begoin itu kan teman kita sendiri, saudara kita sendiri. Kita punya channel memang mau bisa maju sendiri tanpa subscriber ya. Kalau subscriber itu yang mendukung kita, terus subscriber kita dibodohin tiap hari, dibohongi, tapi kok Anda mau aja gitu loh ya. Kita itu lihat fakta, lihat bukti, omongannya betul nggak, faktanya betul nggak ya. Tahun kemarin kan sudah ada yang berani challenge bencong ya, nggak karuan, nyatanya nggak kejadian. Makanya token micin itu kita anggap lotre aja, gambarannya judi lah, itu togel, itu aja lah, saya kasar aja sekalian. Jadi yang saya ingatkan untuk Anda ya, di sini itu banyak marketing ya, banyak pemalsuan yang dibilang ini produk import, produk dari mana-mana, Hongkong lah, dari Mardiah lah. Nyatanya barang Cibaduyut Anda mau apa? Ya keok. Makanya saya katakan di sini untuk berhati-hati ya. Anda harus tahu ini orang dobrot marketing, apa betul memperingatkan. Kalau dari awal bikin video dia sudah yang ngobrolnya mancing-mancing serba muluk-muluk yang luar biasa, tanpa rem, tanpa kontrol, lost kayak Mbah ini, menjanjikan barang itu yang nanti kan menjadikan jutawan. Anda harus saring, wah ini marketing, ini nggak bener ini ya, Anda tinggalkan aja. Tapi kalau yang ada peringatan hati-hati segala macam itu, yang waspada itu Anda harus pertimbangkan. Tapi dilihat basa-basi, tulus ataupun hanya omong kosong ya, cerat muncrat ini saya jadinya nek. Oke, lanjut lagi ya, karena di video ini saya banyak sekali yang saya bahas ya, untuk Anda bersabar ya tentunya ya, untuk sebagai hiburan, untuk tambah pengalaman, tambah pelajaran ya, yang nanti saya obrolkan di sini kan juga banyak yang tentunya Anda ambil yang baiknya, nggak semua buruk semua ya. Ini untuk selingan ya, kemarin ada yang request e-cash ya, akan saya bahas sedikit aja, nggak semua mungkin saya harus bahas yang mendetil. Nanti kalau saya jelek-jelekan Anda belum tentu cocok karena Anda sudah full e-cash ya. Jadi e-cash ini sebetulnya saya sudah bermain lama di e-cash ini, waktu zamannya kejar-kejaran sama Shiba dulu ya. Saya main di Indodax itu scalping jarak cepat ya, waktu dekat. Pokoknya saya scalpingan itu waktu jam-jaman waktu di e-cash sama Shiba itu. Jadi Shiba sama e-cash itu perjalanannya bersama dulu. Jadi yang saya maksud ini, koin ini itu masa tenarnya itu sudah mulai meredup sebetulnya bro. Waktu awal-awal listing di Indodax itu ya memang lagi tinggi-tingginya tenarnya, terus juga projectnya ya agak begitulah ya, nggak perlu saya jelaskan sekali. Yang jelas ini supply yang beredarnya itu sudah 92% ya. Kalau maksimal supply-nya juga ini kan gede juga ya, besar juga ya, udah 21 triliun ya supply maksimalnya, totalnya 19 triliun ya. e-cash ini ya sudah centang biru ya. Sebetulnya ya dulu itu memang bagus, tapi menurut saya nggak bisa untuk jangka panjang, itu pandangan saya, tapi Anda juga bisa punya pandangan tersendiri. Ini kan sudah berevolusi ya, udah cara apa itu, ular itu udah pernah merusungi ya ini ya. Jadi gini bro, yang untuk di e-cash ini ya, masa tenarnya sudah meredup juga. Bagi saya akan memberikan kesimpulan, kalau Anda masuk e-cash sekarang ya, yang namanya sekarang itu dari tahun 2021 sampai sekarang itu semua koin token itu dikatakan harga terendah bro ya. Kalau ini nanti Anda belinya sekarang, beli sekarang ini loh yang saya maksud, Anda punya rezeki yang
Anda punya hoki, barangkali ini nanti terbang lagi, ya Anda akan cuan ya. Jadi tergantung nanti demandnya seperti apa, ke depan proyeknya seperti apa. Dari IKES ini yang jelas saya katakan ini masa tenarnya sudah mulai meredup, dan dari awal harga murah di Sepong tinggi waktu masuk di Indodax, kemudian turun blongsor-blongsor. Dan yang paling tidak baik itu kan kalau setiap koin maupun token ketika turun itu dia paling-paling ke atasnya itu nggak sampai ATH, itu yang jelas token kurang baik. Kalau yang baik itu yang bisa menyentuh ATH berkali-kali, itu historinya. Nanti orang akan berharap lagi, menunggu lagi sampai ATH, dan banyak nanti investor yang masuk barangkali nanti akan ke ATH lagi. Tapi kalau IKES ini kan paling naik nggak seberapa ya, turun lagi ya. Ini sekarang flat seperti ini ya untuk yang waktu alnya. Tapi ya kalau Anda belinya di bawah sekarang, yang namanya kita investor, barangkali nanti naik ya nggak masalah. Kalau saya pribadi, kalau saya ini ya, namanya koin itu nggak mungkin nggak ya, masanya itu akan berlalu, masa tenarnya akan berlalu. Jadi karena sekarang itu kan banyak sekali bermunculan yang bagus-bagus, yang baru-baru. Kalau saya sarankan, kenapa nggak pilih yang top CMC ya, termasuk ini kan yang lagi keren, lagi tenar ya, ARB itu kan ya, helium ya, bisa masuk ke situ sebetulnya ya. Kalau Anda memang di sini nanti hoki, barangkali naik tinggi ya, saya nggak tahu juga. Yang jelas sudah saya kasih kesimpulan bahwa koin ini masa tenarnya sudah meredup, dan lihat dari candlenya itu belum pernah menyentuh ATH-nya. Mungkin itu aja ya bro ya, mohon maaf ya bila mungkin nggak cocok dengan apa yang Anda maksud ya. Kalau saya nggak ngomong apa adanya, nggak mungkin kalau koin ini umpamanya kondisi seperti ini harus saya angkat, oh nanti besok melompat kayak kuda, nanti terbuang ke langit ya. Itu saya juga namanya membohongi Anda dan membohongi diri saya sendiri bro, nggak bisa saya seperti itu ya. Kita lanjut ke token yang lain ya. Oke, lanjut ya. Ini selanjutnya Mas minta dibahas koin rep. Koin rep ini saya belum mendalami sekali, nanti coba tak dalami di sini ya. Yang sering didalami kita tentunya istri ya. Peringkatnya 356 ya. Juga Anda termasuk pilihan yang cerdas ya. Terus ini saya suka di jaringannya ETH ya. Kalau jaringan ETH itu jarang sekali yang rakul kayak di jaringan BSC ya. Jadi ini juga koin ini supply-nya sedikit bro, cuma 22 sekian miliar ya, 22.675 miliar, 22 miliar ya maksimal total suplainya ya. Kalau maksimal suplainya nggak ada bro, tapi ini sudah centang biru. Kap pasarnya juga sudah lumayan ya, ada 1 triliun ya, ada 1 triliun. Dari pas waktu pertama sampai sekarang itu kenaikannya pernah juga menyentuh hampir ATH juga. Ini ya lumayan lah, nggak bagus banget juga lumayan. Kalau Anda beli di kondisi saat harga sekarang, mempunyai pendapat nggak masalah. Dari tahun 2021 ini adalah harga terendah. Di saat nanti bull market semua akan cuan, semua akan naik, cuma tergantung kenaikannya rezeki masing-masing ya. Ada yang mungkin ATH, ada yang mungkin setengah ATH, ada yang mungkin cerit sedikit, ada juga yang melompat melebihi daripada ATH, tergantung rezeki masing-masing. Yang jelas ini di jaringan ETH ya lebih bagus daripada di jaringan BSC. Yang jelas developernya itu berani mengeluarkan dana yang besar, jadi nggak main-main kalau masuk jaringan di ETH ya. Itu aja, hanya sekilas saja untuk token ref ini. Juga ini audit certiknya juga ya, tapi kalau Anda beli di pucuk ya kita nggak tahu sampai ATH lagi atau enggak. Kebanyakan kan kalau
sampai ATH itu kan otomatis kan developer bandar rugi. Yang namanya token itu kalau turun kan nanti kan naik sedikit tapi nggak menyentuh ATH-nya ya, masih ada sisa yang di situ jual rugi kalau yang mau di cut loss kan seperti itu. Bisa inilah untuk ini nggak begitu gambling ya, maksud saya. Ini juga ada kenaikan 1,73%, harganya sekarang itu 45 perak. Kalau Anda masuk sekarang nggak masalah. ATH-nya itu dia menyentuh sampai sebentar ya, sampai 725 rupiah bro ya. Jadi kenaikannya kalau nanti sampai ke ATH itu bisa dikatakan 40-50 kali lipat ya. Itu yang namanya token micin itu seperti itu. Kalau pas naik ya edan-edanan ya, tinggi ya, jadi uang kecil bisa menjadi jutawan ya. Tapi itu semua perlu Anda berpikir yang logika, bahwa untuk naik tinggi itu seperti Shiba itu dulu hampir 200 triliun US dollar bro. Sekarang aja 100 triliun US dollar ya untuk Shibanya ya, udah sampai top 10 ya. Itu luar biasa. Nggak semua token akan bisa seperti itu ya. Itu kan digoreng sama Elon ya. Juga crypto.com itu kan bukan apa namanya perusahaan kecil, itu uangnya 20% masuk Shiba ya, Shibanya naik ya. Itu aja untuk ref itu ya, itu tergantung rezeki Anda. Yang jelas ini bukan koin ECEC ya, cukup lumayan di jaringan ETH. Kadang-kadang kalau pas lagi mau disorong ke atas sama bandar sama paus ya, Anda tiba-tiba cuan jadi jutawan ya. Itu aja ya, kita bahas token yang lainnya lagi. Oke bro, selanjutnya token OP ya. Kalau OP itu sebetulnya kita sudah OP ya, sudah selesai is dead ya, mati mujur ngalor ya. Itu namanya OP ya, ada aja token OP. Boleh bro, ini Anda pilihan yang cerdas bro. Kalau ini saya setuju bro, ini Anda full aja, peringkatnya aja ini 63. Oke, acungkan jempol untuk Anda. Kalau yang token tadi itu ya untung-untungan bro. Kalau ini Mbah juga bahasnya semangat. Ini baru Anda investor cerdas. Ini optimis 39, harganya sekarang naik 1,2%. Sekarang peredaran suplainya baru 7%. Ini Anda cakep, ini namanya Anda masuk awal-awal bro ya. Peredaran suplainya masih sedikit, dan ini cuma 4 miliar ya, 4,2 miliar untuk suplai totalnya, dan ini ada suplai maksimalnya 4,2 miliar juga. Jadi developer itu nggak sembarangan nyetak token. Ini setuju saya kalau Anda masuk ke sini. Kap pasarnya udah besar bro. Ini gila ini token ini bro. Anda pinter bro. Anda berguru sama siapa sih bro ya? Ke Gunung Kawi apa Gunung Gede Bogor Anda? Ini 7%, ini baru 7% ya yang beredar ya, tapi ini market capnya sudah 12,4 triliun edan. Ini namanya Anda cerdas. Ini baru 7%, tapi uangnya yang masuk besar. Ini berarti yang masuk ke sini orang gila-gilaan. Ini orang-orang sekelas Elon Musk mungkin. Ini bandar-bandar judi atau bandar togel sama judi sama bayar. Namanya ngomong jeplak asal ngomong ya nggak masalah, daripada kita mau ngomong apa dipikir-pikir dulu. Yang penting omongan saya kan benar. Ini 12 triliun, yang sedangkan market capnya sudah 12 triliun, tapi peredaran suplainya baru 7%. Mana ada token yang seperti ini? Ini yang masuk ini berarti uangnya besar, nggak belinya cerit-cerit, ini langsung sekali beli cerot. Ini banyak yang beli, investornya banyak yang masuk edan ini ya. Ini yang namanya apa, baby doge lewat, Bris lewat, ya sama semua pada lewat. Ini kalah dengan token ini. Ini baru Anda namanya orang yang cerdas. Ini boleh ini Anda masuk. Ini juga cakep seperti ini. Ininya koin candlenya alnya aja bagus ya. Ini waktu itu harganya
Boleh bro, ini termasuk cakep bro, optimis ya. Nanti saya tak pelajari lebih mendalam bro, barangkali nanti saya tak jual kebo atau jual pinjem lagi. Ya katanya mbah kalau mau investasi jangan pinjem mbah ya. Saya kalau nggak pinjem udah habis semua di token micin sih. Ya kita pinjem lagi aja, uang dingin mbah ya, nanti tak masukin kulkas dulu biar dingin ya. Ini baru bro ya, silahkan bro untuk masuk sini. Anda tahan aja bro ya, ini tahan aja, ini kemungkinan nanti bangkit dari kubur ya, kapan waktunya tenar ya kita nggak ngerti. Tapi kalau yang tadi itu ya begitulah. Kalau ini baru ya, saya katakan kalau mbah dukung ini bagus, saya bilang bagus. Yang market capnya aja tahu sendiri 63 ya, peringkatnya maksudnya ya, peringkatnya 63, market capnya sudah 12,4 triliun, peredaran suprenya baru 7%. Anda termasuk beli yang awal. Jadi ini untuk pengalaman Anda saya kasih info ya, untuk tambah kecerdasan Anda, tambah ngerti kalau yang koin-koin bagus di jaringan ETH ya. Apalagi ini layer 2 nya ETH ya, tidak perlu diragukan lagi, nanti dia akan bertempur dengan ARB ya, akan bersaing dengan punya kegunaan masing-masing. Yang jelas nanti dua-duanya kemungkinan akan sejajar sama terbangnya. Jadi nggak usah berharap banyak token micin. Masuk ke Binance itu gampang. Kalau memang koin bagus itu nggak perlu digembar-gemborkan. Ngapain gembar-gembor kayak kambing tapi nyatanya nggak masuk Binance ya. Kalau ini nggak pakai gembar-gembor, tiba-tiba nongol aja di Binance ya. Ini Binance ya, Coinbase ya, sudah KuCoin ya, di BitHub ya sudah masuk. Paham ya bro ya. Ini yang koin-koin yang cakep yang bagus itu pasti akan ditarik ke Binance ya, karena Binance itu juga menjaga kualitas daripada exchange-nya ya, menjaga kepercayaan dari investornya. Nggak asal koin Anda yang ECC langsung masuk ke situ aja, nggak sembarangan ya. Paham loh, jangan marah loh, ini saya katakan yang apa adanya. Kalau baik ya saya katakan baik, kalau buruk saya katakan buruk. Kalau saya kerjanya ngibul ya ngapain saya main di channel ini. Saya di sini kan ingin menggenjot Anda semua yang suka dikibul ya, yang pada bangkrut akan saya angkat kembali supaya Anda punya mental tempe gembus. Akhirnya nanti Anda nggak percaya sembarangan berita yang ngibul-ngibul, supaya Anda itu kaya. Nanti yang keri-keri itu dikurangi, jadi mindsetnya dan pola pikirnya jadi baik ya. Akhirnya nanti Anda akan cuan ke depannya, nggak mindset dulu dikibulin, dibohongin orang kita sendiri, orang Indonesia sendiri, kawan kita sendiri, teman kita sendiri, senegara kita sendiri dibodohin. Itu yang bikin saya nggak seneng ya. Oke, kita lanjut lagi bro. Lanjut ya, semangat. Saya bahas koin optimis ini di jaringannya Ethereum ya. Ini yang namanya layer 2 nya ETH, yang awalnya Matic, keduanya tadi yang ini baru ini muncul Arbitrum, ditambah lagi optimis ini ya, OP. Ini Anda yang request token ini, Anda pasti orang cerdas, Anda pasti banyak bersemedi belajar nyari-nyari ilmu gaib ini. Canda ya bro ya. Ini saya seneng nih kalau punya subscriber yang kayak gini, nggak token micin aja yang diurusin, nanti pada nangis di pojokan ya tahu rasa. Ini kalau saya sarankan untuk Anda, ikutlah ini yang memberikan komen ini. Kalau saya namanya orang komen itu, siapapun yang komen itu harus kita hargai ya, karena itu orang ya, bukan setan ya. Canda ya bro ya. Ini masuk akal bro. Kemungkinan ke depan ini akan luar biasa. Koin-koin yang berfundamental bagus sekarang bermunculan. Saya akan memberikan edukasi ataupun yang namanya menghipnotis Anda, bukan ke token micin ya, pelan-pelan ya. Kita harus bergeser ke yang hal-hal gaib tentunya. Kalau token micin kan yang rendah daripada gaib apa ya bro, saya pusing itu, mimpi. Ya mimpi cocok bro. Kalau ini hal-hal goib yang nantinya akan luar biasa. Kalau token micin itu mimpi.
Ya betul, mimpi. Mimpi kan alam gaib juga, alam mimpi. Kalau ini gaib yang sesungguhnya. Kakean ini ngobrol yang gak jelas lagi Mas Bro, ini langsung aja ya, karena ini video juga udah panjang. Sabar, yang penting kan kita sambil untuk hiburan di setel Anda saat mudik ya. Di saat mudik kan berisik sekali, apalagi tempat saya ini macetnya nggak karuan. Kalau nyetel omongan obrolan saya ngaco ini kan Anda jadi nggak ngantuk ya. Yang jelas jadi nggak ngantuk bro. Kalau Anda beli obat ngantuk ya, berapa ini harganya? Ini kan nggak pakai bayar, Anda tinggal nyetel aja di mobil ya, disetel ya, kayak corong cagak radio, makin jengking makin jeruk. Ini cocok bro. Optimis, kita kembali lagi ke Optimis ini ya. Ini di jaringannya ETH, layer 2 nya ETH ya. Optimis ini sama dengan ARB, yang jelas nanti akan bersaing dengan ARB dengan punya kegunaan yang berbeda-beda, masing-masing punya pasar masing-masing, punya marketing masing-masing, punya jurus gila masing-masing. Yang jelas ini tonton aja, jogetannya aja, ini yang jelas nggak main-main ya. Yang invest di sini kemungkinan nanti next bulan yang akan datang luar biasa. Layer 2 nya ETH L2 blockchain, bukan Jackie Chan, sudah nggak ada, sudah nggak laku filmnya ya. Itu ya saya katakan kepada Anda. Mungkin hanya itu aja, video udah panjang. Semangat ya, saya acungkan jempol yang whole Optimis ya, ARB ya, HNT ya, semua cuan, bikin kupat, bisa mudik lebaran. Yang lain pada gigit jari nangis di pojokan. Maaf ya bila banyak kata-kata yang nggak berkenan pada Anda, yang nggak cocok di hati Anda. Mungkin banyak yang nggak sopan, yang kurang baik ya. Yang baiknya Anda ambil ya, yang buruknya Anda tendang jauh ke langit ya. Karena Mas Bro banyak dosa, banyak salah, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang di perjalanan sehat selamat sampai di tempat tujuan, kumpul dengan sanak famili, dengan keluarga ya, bersukacita berlebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin ya teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe, mohon subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi, bisa lebih baik lagi ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Bro dari Tegal, terima kasih.